Gitu. Oke, sudah. Oke, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaul. Oke, teman-teman, selamat pagi semua. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti event kami. Di sini ada juga beberapa teman kami yang dari master dari dari Monash University. Ada Bang Berli di situ. Masih ingat Bang Berli, Kanda Muhal? Bang Berli. Oh, ingat Bang Berlin ya. Iya. Bang Berlin Rencananya sekarang di Jogja ya. kami mau mengundang juga Mas Jalal, Bang Mohur nih, tapi sepertinya mungkin tidak oncom, oke ya. Tidak oncom. Maksudnya tidak oncom. Ada on cam. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau saya kira oncom. Saya kira sayuran. Oncom mungkin. Oh, oh. Di sini juga ada Ibu Indrawati Aswa, dosen UNM juga Pak Oh, Furkonita. Masya Beliau. Allah. Mantap. Beliau juga dulu S2 di Monas beliau. Oh, begitu ya? Masya Ya, Allah. S2 di Sudah Monas, sudah S2 di S3 juga Victoria kan, dah? juga. Tapi sudah S3 Belum, juga belum, belum? belum. Oh, ini sama Belum, ini. insya Allah soon beliau. Ya. Masya Allah, ini makanya kita adakan Amin. event ini nih, supaya saya dapat pencerahan juga ini. Sebenarnya kita rencana mau di dalam aja ya, maksudnya antara awardee aja, tapi saya pikir ya daripada kita sia-sia mendingan kita adakan event sekaligus bermanfaat juga bagi yang lain. Iya, Oke, iya. jadi sebelum kita mulai teman-temannya, kita mau perkenalkan diri dulu, perkenalkan pemateri kita pada pagi ini, yaitu beliau Kanda Muhal. Ya, banyak sekali panggilannya, biasa Muhalim DJ, Kanda dan lain-lain lah, banyak lah. Beliau sangat terkenal di kalangan kami semua para pemula. Oke, jadi beliau ini teman-teman adalah dosen PNS di Universitas Negeri Makassar di Fakultas Bahasa dan Sastra. Ngajar S1 atau S2 kan, dah? Atau S1 aja atau S2 aja? Duanya. Sekarang ada satu kelas di S2. Ya. Oh, mantap. Wah, luar biasa. Tapi kebanyakan di S1 tentu Oh, saja. S1 Ya. ya, wah. Berhadapan Home sama base-nya di wajah-wajah S1. segar itu. Oke. Oke, jadi beliau ini teman-teman adalah senior kami di ini ya, di Monash University. Jadi saya dulu sama teman-teman Mas Berli, Kanda Henry, ada Kanda Henry juga ini, Kanda. Masih ingat sama Kanda Henry? Iya, iya, iya. Hendriawan. Oh, Ya, iya. beliau Yang senior terangkat kami nih ya. Ya, dari Universitas Lagi Dende. Saya ingat sekali Universitas Lagi Dende. Masya Allah kita nih. Tapi saya lupa beliau terangkat di Diungkit-ungkit mana lah. Universitas di mana Pak Hendri ini? Sekarang beliau sudah Langkat. jadi dosen PNS, Kanda. Beliau sudah jadi Iya, dosen iya, saya tahu. di kampus Cuma mana lagi, universitasnya Kanda yang En? Halo, Di Kanda En. USN Kolaka, di USN Kolaka. Oke, mantap. Ya, jadi Tambah beliau ganteng ini kamu hari ini. Wah, Pak Hendri ini yang tambah ganteng ini luar ya. biasa nih, Kak Hendri ini, dia meninggalkan PNS supaya bisa lanjut S2 di Monash, pulang tes PNS, lulus lagi beliau. Lulus Dua lagi. kali lulus PNS. Saya mau nanti belajar dari beliau ini bagaimana ini caranya. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi Kanda Mual ini senior kami di Monash, lalu kemudian S2 dari background pendidikannya, Kamu ini S2 di Malang di Kanda? S2 di Malang. Universitas Negeri Malang ya. Ya, Universitas Negeri Malang. Lalu kemudian alhamdulillah dapat rezeki dari Allah, lanjut PhD. Dan salah satu yang sangat saya kagumi dari Kanda Mual dan beberapa award yang lain itu karena belum sempat S2 di luar negeri dan luar biasa mengambil a brave step, I think ya, brave step untuk lanjut PhD di luar negeri. Ya, kami saja ini, saya secara pribadi saya sangat takut untuk lanjut PhD, mengingat saya sudah kenal dengan dosen-dosen mereka, gila. Makanya luar biasa kalau ada yang belum sempat ngerasain atmosfernya nulis di luar negeri dan tiba-tiba langsung lanjut PhD di luar negeri, itu saya betul-betul acungin jempol. Makanya saya ingin meminta sedikit masukan nanti sama Kanda Muhal bagaimana menghadapi hingar-bingarnya PhD life di sana, itu luar biasa teman-teman ya. Oke. Dan alhamdulillah beliau selesai tahun 2000 berapa selesaikan? 2020 atau 2021 ya? 2020 betul ya. 2020, alhamdulillah selesai 2020. Beliau sempat juga mengajar di Muhammadiyah Makassar. Muhammadiyah Makassar ya, Universitas Muhammadiyah Makassar, dan beliau ikut tes PNS dan lulus. Wah, saya termasuk salah satu yang mendaftar di situ. Saya urutan ke-90. Saya urutan ke-90 ya, ternyata Kanda Mual yang urutan ke-6 dan berhasil meraih kursi menjadi
dosen di kampus universitas swasta yang diinginkan oleh ratusan ribu umat manusia di Makassar. Masya Allah, nanti ajar ke Akandaya, TTU dan TWK dan lain-lain. Tapi Brother Furkan kemarin daftarnya di pendidikan atau di sastra? Pendidikan itu banyak. Oh, pendidikan, berarti sama Ya. ya, betul. Ya, pendidikan. Kalau sastra kemarin ada satu angkatanku ya, dia lulus, siapa namanya lagi kan dah? Yang dari Pak Fandi. Ya, Fandi, dia lulus di ini ya, apa namanya? Iya. Ya, betul sekali itulah. Oke, saya tidak mau Lulusan berlama-lama. Di mana di Nottingham, Milan ya? ya. Ya, betul sekali. Saya tidak mau berlama-lama, ya. Jadi topik kita hari ini, teman-teman, yang akan dibawakan oleh Kanda Muhal adalah steppingnya. Saya sendiri pribadi dan teman-teman mungkin yang dari master yang lain masih betul-betul gelap bagaimana cara mendaftar untuk beasiswa PhD. Khususnya bagi saya mungkin yang belum punya NIDN mungkin Kanda pada saat itu mendaftar belum ada NIDN juga kan? Lewat jalur Saya umum? sudah ada. Sudah ada, mantap. Saya sudah ada, tapi waktu itu saya jalur umum. Jadi waktu itu belum ada spesifikasi untuk dosen. Oke, siap. Berarti bolehlah kita menukar informasi ya, Kanda ya. Jadi beliau pada saat itu ya lanjut PhD melalui jalur umum di Kanda. Oke, jadi jalur umum, tetap jalur umum ya. Mantap. Oke ya, jadi steppingnya kami mau mendengarkan, mungkin Kanda Muhal bisa sharing ke kami bagaimana sih itu nyusun proposalnya, bagaimana, terus jendela-jendelanya bagaimana, cari supervisornya bagaimana. Setelah itu setelah kuliah di sana, meskipun kita selalu ketemu setiap hari Kanda ya, tapi saya tidak tahu apa yang dilalui Kanda Muhal itu. I don't know ya. Mungkin kalau kami di master ya kita ikut kuliah, diberikan materi, kasihkan tugas, submit tugas, keluar nilai, selesai. Itu aja yang kami ulang terus menerus sampai selesai. Tapi kalau PhD, I don't know. Oke, sidang-sidangnya dan lain-lain, I don't know. So mungkin itu aja yang saya mau tahu sekali, dan mungkin Kanda Henry, Mas Berli, dan beberapa teman-teman yang lain mungkin sudah bisa menyiapkan pertanyaan terbaiknya untuk pemateri terbaik kita juga untuk pagi ini. So, thank you very much ya. Saya mungkin off-kan kamera saya akan berikan waktu dan tempatnya untuk Kanda Muhal. So, time's yours Kanda Muhal. Please give your information to us. Thank you guys. Ya, terima kasih Brother Furkon. Saya senang sekali karena ini semacam reuni ya, ketemu ada Bang Berli, Bang Hendry, ada Bang Dodi. Saya lihat ini Rifki, kayaknya Rifki kita ya ini ya. Iya Kanda. Oh iya, siap, Rifki teman kita. Ada juga Siap. ada juga rekan dosen Ibu Indrawati Asfa dari Universitas Negeri Makassar dan teman-teman yang lain. So I'm really glad. This is my I feel so glad to be here to share with you all. Ada tadi interesting question dari Brother Furkon ya. Ada juga Pak Suseno ini yang bergabung ya. It is interesting statement that he said that I was quite brave when I applied doctoral degree because my master's degree was in Indonesia ya, Universitas Negeri Malang. Sebenarnya tidak ada korelasi yang kuat antara kesiapan kita untuk S3 di luar negeri dengan dari mana kita lulus, baik S2 S3-nya. Karena tergantung dari proses S2-nya yang kita lalui kemarin. So, I personally believe I feel blessed. Saya kuliah di Universitas Negeri Malang karena dosen-dosennya sangat luar biasa. Saya mendapatkan khususnya ilmu riset yang sangat dalam yang cukup dalam di Universitas Negeri Malang. Kemudian motivasinya ya dan seterusnya. Kemudian yang paling penting adalah teladan yang diberikan oleh dosen-dosen di sana yang kemudian mengencourage saya untuk saya harus apply S3. Jadi saya di luar negeri. Jadi saya meniatkan untuk S3 di luar negeri itu ketika saya S2 di Malang, karena saya melihat teladan dari dosen-dosen saya di Universitas Negeri Malang yang luar biasa ya. Kebanyakan most of them they graduated from overseas as well. Karena itu saya kemudian try to meniatkan secara kuat, saya harus S3 di luar negeri juga. Makanya setelah saya S2 kemudian lanjut mengabdi di Universitas Muhammadiyah
Makassar waktu itu. Setahun setelah mengabdi saya sudah menyiapkan riset proposal. Jadi kan jeda saya antara S1 ke S3 itu 2 tahun. 1 tahun setelah saya S2 itu saya sudah menyiapkan riset proposal. Jadi riset proposalnya itu memang setahun. So I research like trend issues. What are some hot topics that are possibly to be proposed for my research proposal. Dan kemudian ada beberapa item yang kemudian saya menetapkannya di satu topik. Jadi kemudian saya pakai topik dan proposal itu untuk meng-approach beberapa supervisors. Nah, ada beberapa saya akan share beberapa poin-poin penting apa yang harus kita consider when we want to apply to pursue a doctorate degree overseas. Ya, saya asumsinya ini teman-teman ini mau asumsi saya di kepala saya ini asumsi saya teman-teman ini mau mendaftar S3 di luar negeri, benar tidak? Semoga asumsi saya benar ini semua. Atau bagaimana kira-kira teman? Ada yang cuma di dalam negeri saja mungkin? Luar negeri lah Kanda, kalau saya mau luar negeri. Oh iya. Siap. Mungkin teman-teman bisa jawab melalui chat ya kalau misalnya ada mau ke dalam negeri. Ya. Jadi mudah-mudahan materi saya yang saya bawakan, yang saya share hari ini relevan ya, karena ini lebih ke luar negeri mungkin. Walaupun di dalam negeri juga cukup relevan ya. Pursuing a doctorate degree, nama saya Muhalim, saya sudah tadi diperkenalkan oleh Brother Furqon. Saya selesai PhD in 2020 from Monash University. Ya. Apa hal yang pertama yang harus kita cari tentu saja adalah S3 itu sangat berat ketika self funding ya. Jadi kalau dia self funding, it is apa ya, untuk kita itu mungkin almost impossible ya, kecuali memang yang benar-benar sultan gitu ya, benar-benar sultan itu mereka kemudian S3 di luar menghabiskan uang miliaran, itu possible. But for us who really cannot afford to study overseas using our own money, our own budget ya, itu nggak bisa. Itu sebaiknya kita harus mencari scholarship yang available. Scholarship yang available sangat banyak ya. Jadi scholarship available itu itu sangat banyak. Tapi harus dipahami juga teman-teman, ketika Anda meniatkan diri untuk apply scholarship di luar negeri, yang paling penting itu adalah topik risetnya dulu disiapkan, kemudian proposal penelitiannya itu dulu. Nah, nanti belakangan urusan beasiswa. Ya, walaupun beasiswa ini juga harus diperjuangkan secara all out ya. So 100%, 150% atau 1000% mungkin. Itu harus disiapkan secara matang-matang. Nah, karena itu di slide yang pertama ini saya lagi-lagi emphasize bahwa kita harus mencari dulu scholarship apa kira-kira yang available outside there. Nah, sekarang itu alhamdulillah banyak sekali scholarship di luar negeri yang sangat bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya di sini. Di mana melihat scholarship, di mana kita lihat scholarship, pertama adalah ada di government bodies. Ketika saya bilang government bodies, berarti dia macam misalnya dia LPDP, kemudian Australian Awards, kemudian Fulbright, Stunet, misalnya DAAD misalnya kalau di Jerman, dan seterusnya. There are so many schemes ya that you can apply. Ini yang kemudian scholarship yang di-provide oleh pemerintah dari pemerintah, dan kemudian requirement-nya macam-macam ya, macam-macam. Setahu saya kalau Australian Awards harus kembali ke Indonesia, Fulbright juga kalau nggak salah harus kembali ke Indonesia, LPDP juga harus kembali ke Indonesia. Nah itu pertimbangkan kalau apply dari government bodies. Nah, kemudian kalau university websites berarti dia scholarship dari kampusnya. Saya typo ini university ya. Jadi university website berarti dari kampusnya. Nah, kalau dari kampusnya ini berarti
umumnya tidak ada kewajiban untuk balik ke Indonesia, gitu ya. Jadi kalau nggak mau dipermasalahkan nanti balik ke Indonesia gitu, kemudian mau mengabdi dan sebagainya, ya bisa mengapply beasiswa kampus tersebut. Ya, salah satu teman kita, siapa lagi dari UPI, saya lupa namanya, Mas Yogi ya, Mas Yogi, dia dapat di Western Australia itu beasiswa kampus, ya beasiswa kampus, dan jumlah beasiswa kampus juga mirip-mirip kok dengan, bahkan mungkin lebih banyak sedikit ya dengan beasiswa seperti LPDP atau AS ya, mungkin lebih banyak sedikit AAS ya. Masuk ke university website-nya, jadi kampus itu banyak kampus yang menyiapkan juga beasiswa. Ini yang saya encourage ke teman-teman yang lain. Ada junior saya dulu, dia di Hungaria, karena saya sempat encourage dia bahwa beasiswa bukan hanya sebatas yang dipersiapkan oleh lembaga-lembaga pemerintah, tetapi ada juga banyak beasiswa dari kampus ya. Jadi coba ke website kampusnya ya, cari peluang beasiswa di situ. Jangankan S3, S2 pun juga ada yang dari kampus. Saya dulu sempat apply Kingston University. Lucunya yang di Kingston University UK itu waktu S2 gitu, S2 saya diterima, saya sudah sampai wawancara di Kingston, tapi beasiswanya sudah lewat deadline gitu ya, jadi saya nggak jadi gitu ya. Ya siapa yang mau mendaftar pakai biaya sendiri di luar negeri ya, mahal sekali. Kemudian ada scholarship database ya, scholarship database itu banyak sekali Anda ketik saja di Google scholarship database di Google, itu muncul ada scholarly.com apa gitu, lupa saya. Itu banyak sekali di situ, kemudian muncul list potential scholarships that might be helpful for you. Ya, ini yang sebaiknya teman-teman ulet atau tekun dalami ya. Jadi pikirkan juga proyeksi ke depannya ya, proyeksi ke depannya kalau teman-teman mau menjadi permanen diaspora di luar negeri misalnya ya. Permanen diaspora di luar negeri, yaitu cari beasiswa yang tidak mengharuskan Anda pulang. Tapi ketika Anda ingin pulang, ya cari beasiswa yang nggak apa-apa, cari beasiswa yang didanai oleh lembaga-lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah misalnya tadi pemerintah Australia, Amerika, Inggris, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu government bodies, ya. Pelajari juga skema-skemanya ya, skema-skemanya ya. Apa yang menjadi prioritas, apa topik prioritas, ya, dan seterusnya. Kemudian pintar membaca peluang juga sebenarnya ya. Misalnya kemarin ada teman-teman yang lolos karena jalur santri, ya, diambil di situ karena masih kurang dan sebagainya. Kalau di AAS tetap yang diprioritaskan adalah daerah tertinggal, kemudian perempuan, kemudian PNS, itu kan masih salah satu targeted area juga yang di Australia Scholarship. Jadi pintar-pintar juga membaca peluang, itu juga saya kira cukup vital ya dalam determine whether your scholarship application will be successful or not. Ya. Understand the eligibility criteria. Nah, kita masuk di sini ya. Kita memahami, kita understand the eligibility kriterianya juga, academic achievement ya. Academic achievement kira-kira Anda academic achievement-nya sesuai atau tidak, sudah sesuai atau tidak dengan ekspektasi ya, karena ada beberapa kampus atau scholarship scheme yang menyarankan misalnya nggak boleh ada yang gagal beasiswanya ya, nggak boleh ada yang gagal atau nggak boleh ada yang IPK di bawah 3, sekian misalnya kalau konversi Indonesia yang kita pakai gitu ya. Itu tergantung. Jadi academic achievements-nya ini yang harus diperhatikan juga. Jadi skornya jangan jelek-jelek amat gitu juga ya. Ya, ada saya kenal salah satu dosen ya yang S2 di UK. Sekarang sudah agak terhambat kuliah S3, mau apply S3 karena IPK-nya di UK nggak terlalu bagus. Jadi agak kesulitan juga mendapatkan scholarship. Nah, itu memang salah satu bahan pertimbangan juga ya, academic achievement. Kalau di dalam negeri tentu saja saya IPK saya dulu waktu S2 berapa ya? 3,7 something. Universitas Negeri Malang 3,7 something. Bagusnya itu kalau kita di Indonesia ya, karena kita membuat penelitian bukan yang minor tapi kita buat major, right? So we really did actual research ya.
actual research yang memang seperti S1 gitu ya. S1 kita mengambil mengumpulkan data selama beberapa bulan, kemudian di seminar proposalkan, kemudian di ujian akhirkan. Nah itu salah satu good point ketika kita studi S2 di luar negeri. Kenapa? Karena itu yang kemudian waktu saya apply S3 saya pamerkan ke calon supervisor saya bahwa ini penelitian saya waktu S2, kemudian SKS untuk research metodologi itu sekian, SKS untuk penelitian itu sekian gitu ya. Kalau dikonversi itu sekian. Itu yang menjadi salah satu good point ya kalau Anda kuliah S2 di dalam negeri misalnya. Kalau di luar negeri kan biasanya minor atau mungkin ada yang nggak buat tesis juga ya. Tapi nggak masalah. Tapi nggak masalah. Nanti saya akan bahas di research experience ya. Kemudian language proficiency tentu saja ada yang so you have to see the requirement of language proficiency because each institution or each scholarship they require different scores ya. So you have to be really careful and you have to really prepare this ya. Saya nggak perlu banyak berceramah ya berceramah di bagian hal ini karena memang language proficiency is vital. Ya, mungkin ada yang saya sempat lewat di feed saya ya di Reels Instagram atau apa, ada beberapa beasiswa yang tidak membutuhkan language proficiency ya, tapi bisa lupa saya. Kalau di Hungaria kayaknya tetap ada bridgingnya ya, dia teman saya itu mengambil kursus bahasa Hungaria juga ya. Dan IELTS-nya kayaknya nggak dipermasalahkan gitu. Nah itu hati-hati. Jadi language proficiency itu disesuaikan. Jadi kalau bisa setinggi mungkin, jadi bisa apply macam-macam skema beasiswa. Research experience juga penting. Jadi research experience sebenarnya harus ditonjolkan. Saya dulu waktu S2 itu ada 1 book chapter sama 2 artikel kalau nggak salah. 2 artikel, 3 artikel lupa saya. Kayaknya 2 artikel, kemudian 1 book chapter waktu saya selesai S2 gitu. Pun kalau kita terbit di jurnal biasa saja akan dilihat kualitas tulisannya. Jadi ingat yang dilihat apa sebenarnya tulisannya. Jadi nanti itu artikel kita kirim ke supervisor, jadi kita dilihat bagaimana kita menulis. So the candidate of supervisors, they will see the quality of our writing. Ya, kalau bisa tembus di jurnal bereputasi internasional, bagus sekali. Itu nilai plus. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya substansinya. Jadi sebenarnya substansinya. Jadi dilihat bagaimana tulisan kita, ya, dan bagaimana kualitas tulisan kita, logikanya bagus apa enggak, ya. Kemudian dulu waktu saya mendaftar supervisor saya itu di Monash, dia minta tesis full saya. Saya kirimkan juga. Saya kirimkan juga PDF-nya ke supervisor saya, tesis full saya. Kemudian dia baca. Itu advantage kalau kuliah di dalam negeri karena ada full. Tapi kalau teman-teman juga kan banyak yang buat minor thesis waktu di luar negeri, itu juga tentu saja bisa menjadi modal yang besar, sangat besar. Jadi kalau teman-teman yang lain di sini saya kira juga sudah mulai menggeliat ya dalam hal publikasi. Saya lihat teman-teman sudah mungkin, kalau nggak saya lihat Brother Furkan sempat menulis dengan Brother Ahkam kalau nggak salah di mana gitu ya. Apa gitu saya pernah sempat baca itu salah satu modal besar. Jadi setelah S2 jangan menyepelekan publikasi walaupun mungkin belum ada afiliasi. So adik-adik di sini, teman-teman di sini belum ada mungkin afiliasi ya. So you're not affiliated with particular institutions, that should be okay. Yang penting adalah kalian mungkin ada pengalaman menelitinya. Nah itu yang kemudian kalian harus show ya, harus di show off kan ke calon pembimbing. Ya, jadi research experience itu macam-macam. Semua jadi experience itu kalian tonjolkan semua di nanti saat berkorespondensi dengan calon supervisor ya. Kalau terlibat sebagai tim peneliti apa walaupun nggak ada publikasi ya itu juga dipamerkan ya, itu juga dipamer.
Prepare a strong application. Ini saya kira semua beberapa dari kita sudah sangat berpengalaman dalam hal ini. Strong application, well written personal statement, strong letters of recommendation, detailed research proposal. Ya, kalau well written personal statement, ya itu macam-macam tergantung beasiswanya kan. Kalau ada berbagai section yang berbeda untuk esai-esai, ya untuk esai-esai beasiswa itu harus well written tentu saja. Itu sebaiknya ada yang proofread. Tadi malam saya baru saja proofread. Ini volunteer ya, aktivitas volunteer saya nggak ada profit, nggak. Saya bantu yang salah satu ada yang mau apply beasiswa AS tadi malam, saya baru kirimkan feedback gitu. Saya baca aplikasinya, kemudian saya perbaiki dari aspek konten, linguistik, kemudian substansinya juga kira-kira ini belum kamu address, ini harus kamu address, ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, so get someone to read your essay is really important, yeah. So do not be content with what you have written there, yeah. So you have to get someone else to check your document, ya, ya. Jadi dia akan proofread, jadi akan lihat dan sebagainya. Karena harus diakui bahwa yang mata fresh itu bisa memberikan insight yang lebih banyak, yang lebih baru. Jadi jangan merasa cepat puas dengan aplikasinya, kalau bisa dikirimkan ke seseorang gitu. Kalau Brother Ardillah yang insya Allah soon akan kuliah di UCL, itu kemarin research proposalnya saya yang bantu juga, dalam artian dia kirimkan ke saya, kemudian saya berikan feedback dan sebagainya. Ketika dibaca oleh calon kandidatnya, dia bilang, Kanda, masukan dari calon supervisor saya tidak jauh-jauh dari masukan kita. Gitu. Jadi alhamdulillah dia kemudian mengadres beberapa isu tersebut, yang kemudian alhamdulillah dia sudah diterima. Dia sudah akan segera berangkat ya di UCL tahun ini. I'm not sure when, ya. Tapi pokoknya harus makan-makan lah, bercanda. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang get someone to read your document it is really crucial, ya. Strong letters of recommendation, lagi-lagi kalau ada seseorang yang bisa memberikan rekomendasi dari high rank position, bagus, tapi jangan dipaksakan. Anda minta dari wakil rektor, dekan, bagus sebenarnya. Tapi kalau mereka nggak begitu kenal Anda, itu juga nggak bakalan menjadi strong gitu. Jadi cari yang benar-benar mengenal Anda, gitu. Cari yang orang-orang yang benar-benar mengenal Anda. Makanya menjalin silaturahim, komunikasi dengan dosen sebelumnya atau siapapun itu sangat disarankan gitu. Saya dulu rekomendasi saya dulu itu dari Prof. Utami Widiati. Kalau Anda tahu dulu Presiden Teflin dan Chief Editor Teflin, sekarang Prof. Utami Widiati, dia yang berikan saya dulu. Kemudian ada namanya Prof. Yazid Bastomi dulu, itu yang kasih saya rekomendasi. Karena saya memang terus berkomunikasi dengan beliau, bersilaturahim. Beliau juga yang saya minta kemarin menguji saya gitu. Jadi memang ada personal and emotional connection, ya, yang saya sudah bangun. Detail research proposal, ya, ini yang paling penting. Ini yang paling penting dari keseluruhan tahap. Yang paling penting adalah research proposalnya, ya. So while you have already credentials, you have published few publications. Research proposal yang current, yang sekarang, yang Anda ingin mau teliti sekarang itu yang paling does matter gitu, yang paling penting nanti bagi calon supervisor, ya, bagi calon supervisor. Research proposalnya ini harus disesuaikan dengan isu-isu terkini gitu. Jadi jangan, karena kalian harus sadari bahwa mereka itu bintang dunia, ya. Banyak beberapa kalau di luar negeri itu banyak yang jadi bintang dunia gitu, ya. Mereka sangat sibuk dan mereka itu sangat up to date, ya, dengan ilmu-ilmu yang terbaru. Nah, ketika Anda memberikan old fashion topics kepada mereka, you propose old fashion topics kepada mereka, ya mereka bakalan
langsung nggak memberikan feedback respon yang positif, pasti. Jadi karena mereka kan ingin merekrut potensial students yang topiknya terkini gitu. Ngapain dia meneliti hal-hal yang sudah so old fashion gitu ya, nggak berlaku lagi, nggak relevan lagi, nggak, dalam tanda kutip nggak relevan gitu ya. Nggak relevan. Misalnya apa ya, banyak sekali hal-hal yang sangat usang, ide-ide usang yang kemudian coba di recycle, padahal banyak juga topik penelitian di luar yang sangat berkembang. Nah itu kalian PR-nya sebenarnya kalian adalah harus mencari topik-topik riset yang memang bagus, seksi, visioner ya. Salah satu caranya tentu saja adalah pertama banyak baca jurnal ya, the latest journal. Karena itu pasti topik-topik yang terkini. Jurnal bagus ya, jurnal bagus dia bakalan mereject paper kalau paper tersebut nggak isunya baru gitu, novel dan tidak ada kebaruan di dalam isunya baru dan tidak ada kebaruan di dalam. Yang kedua adalah coba lihat penelitian yang dilakukan oleh calon supervisor. Jadi misalnya Anda ingin, saya sudah ada nih di kepala, oke saya mau si Profesor A, B, C. Coba lihat profil si Profesor C juga, apa penelitian terakhirnya. Kalau dia lagi ada proyek penelitian, paling bagus adalah Anda sesuaikan topik riset Anda dengan proyek penelitiannya dia. You know what I mean? Ya, karena biasanya mereka juga cepat menerima yang begitu. Oh iya, kamu masuk di tim saya ini adalah proyek penelitian ini. Silakan, welcome on board gitu. Jadi kamu sesuaikan dengan topik penelitiannya dia dan seterusnya. Kamu lihat riset proposal hibah-hibah yang dia atau proyek-proyek yang dia sedang kerjakan. Ya, karena kalau neoliberal model university, profesor diharuskan memenangkan hibah sebanyak-banyaknya. Ya, jadi umumnya biasanya profesor besar itu biasanya ada proyeknya yang sedang berlangsung. Biasanya ada longitudinal research, biasanya 4 tahun, 5 tahun, atau mungkin ada yang 2 tahun. Pokoknya dia istilahnya, kalau kita di sini mungkin multiple year ya, untuk hibah-hibah yang multiple year. Nah, Anda lihat topik-topik penelitiannya itu, kemudian you have to align, you should align, nggak have to juga, you should align. It's better if you align your research topic with their align itu pasangnya tuh atau with ya. Jadi saya lupa ya. Jadi align with their topik proyek topik current project mereka. Iya. Develop research skills, ini yang saya bilang tadi, publishing research papers. Apakah publikasi penting menurut saya, penting. Jadi dia ingin melihat kredensial kita. Jadi raport kita gimana ya, bagaimana profil kita dalam hal research gitu. Kalau dosen biasanya yang dipermasalahkan sebenarnya kriteria penelitian, misalnya salah satu kriteria yang bisa cukup membantu menaikkan skor itu adalah misalnya ketika publish di jurnal bergengsi. Itu saya dapat bocoran seperti itu. Jadi ada misalnya kalau dia publish di Scopus, walaupun Scopus Q4 misalnya, kalau kita sudah bilang Scopus gitu, oh sudah skornya bakalan lebih. Itu saya dapat sekarang cenderung seperti itu sih, yang si reviewer dia lihat track record kita sudah ada tidak publikasi di sini dan sebagainya. Tapi for me kalau sepanjang Anda punya riset proposal yang bagus, ada paper walaupun papernya enggak di jurnal internasional berputasi, menurut saya masih tetap sangat berpeluang ya. Jadi kan yang saya bilang tadi, dilihat lagi substansinya tulisan kalian, nanti supervisor akan melihat substansi tulisan kalian. Nanti ini biasanya kita orang Indonesia sih yang memang kita haus akan Scopus gitu ya. Sekolah Scopus itu semua bagus gitu ya, enggak juga gitu ya sebenarnya ya. Ada Scopus yang sorry to say gitu ya, biasa sekali gitu, yang
Kemudian attending conferences tentu saja jadi kalau ketika Anda sudah hadir di conference nanti, itu juga bisa dicantumkan di CV kalian. Kemudian melampirkan proceeding ketika mengikuti konferensi dan seterusnya, itu juga masuk juga ya. Kalau di Indonesia berarti kalau yang sudah jadi dosen macam-macam sih. Kalau konferensi itu konferensi seminar, misalnya seminar pengabdian masyarakat ya, itu juga bisa masuk ya. Community service itu bagian, is part of community service. Dan juga karena jurnal pengabdian masyarakat mungkin ada beberapa cuma nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi kalau pengabdian masyarakat bisa juga masuk di conference juga bisa ya, atau seminar gitu. Pokoknya semua yang berkaitan dengan research itu bisa dimasukkan. Tapi bukan hanya research juga, community service juga di Indonesia tadi misalnya ada community service bisa dimasukkan juga di situ ya. Dimasukkan di CV-nya atau dipamerkan ya, bagian bahwa ini saya sudah melakukan A, B, C, dan D. Network with professionals ya, saya bilang tadi attending event salah satunya adalah konferensi dan seterusnya. Sebenarnya tujuan utama konferensi itu adalah selain kita presentasi, kita ingin membangun network dengan profesional. Mungkin kemarin teman-teman S2 dan saya juga mungkin S3, mungkin orientasinya masih jalan-jalan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita sudah semakin ke sini, saya menyadari bahwa memang membangun network dengan profesional sangat penting ya. Bagaimana kita membangun komunikasi dengan mereka, saling bertukar kontak ya, berkomunikasi, berkolaborasi ke depan, itu sangat penting ya. Itu sangat penting. Ya. Ada teman saya yang dalam beberapa occasion dia ketemu dengan ada misalnya kalau teman-teman tahu Mbak Ade Utami ya, dari teman PhD saya dulu, dia di early childhood education. Itu waktu itu Profesor Marlin, itu tokoh besar dunia yang ngajar di Monas, itu memang jalan-jalan ke kampusnya. Nah, Mbak Ade itu dia mengapproach si Merlin itu, si supervisornya itu saat konferensi itu, saat dia mengunjungi Indonesia itu. Kemudian ketika si Merlin kembali, Mbak Ade sudah mengirimkan proposalnya. Jadi memang mengapproach profesional atau profesor, ini yang poin kedua, reaching out professor and researcher, itu bisa melalui berbagai cara. Salah satunya misalnya kalau di konferensi tadi ada event-event akademik yang lain, atau melalui email tentu saja ya, melalui email tentu saja yang paling visible, yang achievable untuk dilakukan kalau ini ya. Karena menghadiri konferensi di Indonesia ini kayaknya nggak ada uangnya, nggak ada dananya ya, harus merogoh kocek sendiri ya. Kecuali mungkin bagian dari hibah penelitian, salah satunya kan diseminasi penelitian adalah konferensi. Nah, itu bisa mungkin dimanfaatkan di situ. Tapi bagi kita dosen-dosen junior seperti saya ini, dosen-dosen junior yang belum eligible mengikuti hibah A, B, C, nah itu kita kan kalau konferensi akademik itu kan pakai uang sendiri biasanya ya. Pray. Yang terakhir adalah pray, tentu saja, yang berdoa. Ya, pasti itu berdoa ya, nggak mungkin ada sesuatu ini yang di luar kok saya lupa ya mau bilang apa. Pokoknya pray itu sangat penting tentu saja ya, di semua tahap. Ya, saya waktu S3, CPNS dan sebagainya ya berusaha memaksimalkan ya aspek-aspek seperti berdoa dan sebagainya. Itu aspek yang sangat penting, aspek yang sangat penting. Harus seimbang, harus dua-duanya dimaksimalkan gitu. Nah, ini ada beberapa, saya suka ada beberapa meme ya, meme dari apa ini ya, saya ambil dari PhD komik kayaknya, bukan PhD komik, saya lupa namanya. Ini nih, high impact PhD memes ya, itu ini terkenal juga ini ya, ada di Facebook, ada di Twitter ya. Karena kalau pakai
meme atau bahasa Indonesia kita pakai meme ya. Kalau meme-meme seperti ini kan gambarnya satu gambar saja tapi sangat artinya sangat dalam gitu. Jadi dia merepresentasikan makna yang sangat dalam gitu. Nah, ini hati-hati. Misalnya Anda ya membuat riset proposal nanti riset proposal. Kemudian kan kalau riset proposal yang penting apa? Ada gap yang Anda ingin address. Jadi kenapa riset proposal Anda penting ya? Karena ini belum dibahas gitu. Ada gap yang harus Anda isi gitu, yang harus Anda explore lebih lanjut. Biasanya kita menganggapnya itu gap ya, tetapi gap itu setelah dibaca lagi banyak literatur ternyata sudah banyak yang bahas. Itu cuma asumsi kita aja bahwa ini masih kurang yang bahas, ternyata sudah banyak yang bahas. Jadi asumsi kita biasanya cenderung salah. Makanya saya bilang tadi kalau research proposal itu dibaca baik-baik, dipersiapkan matang-matang dan dilihat apakah ini memang baru atau masih kurang yang bahas gitu. Masih kurang yang bahas masalah ini. Jadi pastikan research gap-nya itu di proposal teman-teman nanti itu jelas ya, dan memang ada gap. Pastikan memang ada gap gitu. Nah, bagaimana gambaran PhD students itu? Ya, jadi kalau PhD student itu I'm just trying not to not fall out of this bla 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 tree gitu ya. Kalau PhD student itu saya kira nggak berlebihan ya. Jadi kita itu, waduh, berat sekali gitu ya. Kalau profesor itu dia sombong ya, dia bisa mengandalkan dirinya. Kalau jurnal editorial board dia yang memangsa kita gitu ya. Nah, kalau postdoc itu ya dia postdoc itu sebenarnya nggak jauh-jauh beda dari PhD student juga, tetapi postdoc juga itu banyak masalah gitu. Dan kita juga nggak bisa rely much on postdoc students ya. Yang paling penting adalah tentu saja sama profesor. Tapi paling tidak levelnya itu sudah berbeda ya, sudah berbeda. Kalau postdoc cenderung sudah lebih independen ya. Kalau Anda mencari solusi di postdoc ya berarti Anda mencari solusi di tempat yang salah gitu. Cari solusi di supervisor Anda gitu. PhD student kalau digambarkan, apalagi binatang yang ini yang sering sekali tidur ya dan lamban ya, itu bahwa kita itu berada di apa ya, posisi yang kritis gitu ya, bahwa kita hanya survive, we want to survive ya. Paling tidak saya survive di PhD gitu. Itu nggak berlebihan menurut saya, karena memang PhD itu berat ya. PhD itu memang stressful, berat gitu ya. Banyak sekali memang hal-hal yang membuat berat ya. Banyak sekali yang bisa membuat mental breakdown. Kalau saya dulu, ini my friends enjoying their lives, PhD ini menangis. Saya melihat dari kejauhan menangis itu. Ya memang seperti ini, nggak lebay menurut saya. Karena nanti kalau teman-teman PhD di luar itu bisa relate dengan keadaan ini. Saya dulu waktu PhD banyak teman PhD saya yang bilang, Muhalim, kenapa kamu terlihat tidak stres PhD gitu? Karena memang saya biasanya mungkin pembawaannya biasanya senyum apa gitu ya, menyapa dan sebagainya. Jadi dia beberapa teman saya bilang, kamu terlihat ini gak stres. Padahal saya stres sekali sebenarnya. Saya stres sekali. Saya stres sekali. Mungkin penampakan dari luar. Ya, kemudian saya dulu menganggap bahwa pertanyaan-pertanyaan misalnya, jangan tanyakan saya bagaimana tulisanmu, sejauh mana progresmu, itu sensitif. Saya anggap ungkapan statement itu lebay. Ternyata memang itu benar-benar saya paham ketika PhD. Jangan tanyakan itu ke kami. Kami itu stres kalau ditanyakan bagaimana progresmu, bagaimana apa yang kamu tulis hari ini dan seterusnya, itu jangan ditanyakan, please gitu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat tidak sensitif ya. Ya, jadi memang stressful, tetapi coba dicari bagaimana Anda supaya bisa apa ya,
bisa secara strategis menyeimbangkan semuanya, menyeimbangkan kehidupan personalnya, menghidupkan kehidupan PhD-nya, ya akademiknya dan seterusnya dan seterusnya. Karena dulu saya waktu PhD itu kalau saya keluar weekend Sabtu Minggu itu saya sudah merasa bersalah. Karena dulu saya waktu PhD itu Sabtu pun itu saya ke kampus, Minggu juga biasa kadang-kadang, tapi nggak terlalu sering, Tapi saya itu Sabtu hampir tiap Sabtu saya pasti ke kampus. Nah kalau saya jalan-jalan Sabtu Minggu saya jalan-jalan saya sudah merasa bersalah. Harus saya sudah tidak membaca lagi hari ini, saya sudah tidak menulis lagi hari ini. Karena memang banyak sekali. Jadi kita mengembangkan mental seperti itu, mental imposter syndrome dan seterusnya dan seterusnya. Kita akan jauh tertinggal ketika kita kehilangan saja waktu sehari gitu. Kehilangan waktu sehari untuk bekerja. Bekerja ini maksud saya untuk menulis atau membaca. Ya. Bahkan dulu saya waktu pindah rumah saja itu supervisor saya suruh ambil cuti 1 minggu. Karena dia bilang 1 minggu itu banyak mualimnya. Saya bilang yes Prof, saya akan cuti. 1 minggu pun saya harus cuti. Karena dia menyadari dan saya juga sangat menyadari waktu itu sangat berharga. Kalau PhD gitu ya. Nah ini bagaimana dewanya supervisor ya. Correct me if I'm wrong ya supervisor ya. Supervisor bilang correct me if I'm wrong. Kemudian kita mengkoreksinya. Tapi ujung-ujungnya kembali yang maha benar adalah supervisor gitu. Yang maha benar adalah supervisor. Jadi yang membuat sukses tidak berlebihan kalau saya bilang yang membuat sukses PhD yang pertama adalah Tuhan ya. Yang kedua adalah supervisor. Jadi sudah supervisor itu sudah dewa lah pokoknya dia yang akan mendirect Anda gitu. Sukses atau tidaknya Anda itu supervisor. Jadi bagaimana Anda membangun hubungan yang baik dengan supervisor, bagaimana Anda mengadres semua apa yang dia minta itu juga bakalan menentukan kesuksesan Anda gitu, selama PhD. Masalah yang berat dalam PhD adalah kita bukan PhD saja sih sebenarnya. Saya pun sebagai akademik sekarang ini ya procrastinate ya. Bagaimana kita selalu menunda-nunda gitu ya. You are known for my intelligence. My great ideas no procrastinating ya. Menunda-nunda gitu ya. Susah juga sih sebenarnya. Jadi di sisi lain kita memang suka menunda-nunda gitu ya. Baru kita menulis 2 kalimat, sudah cari kopi, cari ngemil, ya gitu ya seperti itu ya. Baru 2 kalimat, banyak sekali kerjaan hari ini, waktunya istirahat gitu ya. Ya. Jadi seperti itu ya, kadang-kadang kita ya harus diakui itu memang kita juga menunda-nunda. Harus juga diakui bahwa memang berat mengadres feedback atau respon dari supervisor itu berat memang ya. Jadi kadang-kadang kita ada, kalau saya dapat feedback dari reviewer dari supervisor itu misalnya dapat feedback lagi email, saya tuh nggak bisa menyelesaikan dalam waktu 1 minggu gitu. Misalnya 1 minggu lebih gitu, saya aduh apa lagi nih saya mau bagaimana saya respon ini feedback dari supervisor ini, yang seperti ini itu biasanya 1 minggu lebih gitu ya. Tapi harus diakui juga bahwa kadang-kadang kita procrastinate ya. Terlalu banyak saya menulis, saya sudah membaca ini 1 halaman, saya minum kopi dulu. Jadi banyak kita bermalas-malasannya juga banyak juga gitu. Karena mungkin sudah cognitive load-nya sudah banyak ya, kita bukan cognitive load, sudah kita capek di pikiran. Kita capek di pikiran, action-nya kurang gitu. When you finally finish the PhD, fortunately the bad days are over. Now it's time for even worse day. Ya, jangan kira. Jadi PhD apakah PhD itu bad? Ya bad. Saya nggak bisa bilang itu bagus ya. Banyak badnya juga. Tapi tolong ini dinormalkan ya. I have to normalize that. Apakah PhD banyak bad days-nya? Ya. Dan itu kita harus akui saja. Kita harus akui saja dan supaya kita punya mental awal itu bagus. Ya bilang. Memang harus seperti ini dan saya harus menjalaninya, menyelesaikannya gitu. So now it's time for even worse day gitu ya. Setelah PhD itu jangan kira menjadi dokter sudah
wah hebat dan sebagainya, yang enggak, berat sekali gitu. Berat sekali ya. Apalagi misalnya kalau kita harus pulang ke Indonesia kembali dengan sistem yang luar biasa, membuat geleng-geleng kepala gitu ya. Aduh, membatin kita lihat ya mau di apa gitu. Kita inilah sistem pendidikan di negeri kita tercinta yang harus kita mau tidak mau harus kita terima dan harus kita mungkin perbaiki ke depannya gitu. PhD, mendapatkan PhD sangat bagus, tetapi bukan berarti setelah PhD masalah menjadi kurang, justru masalah semakin banyak dan banyak. Saya kira seperti itu ya. Kita saya masih ada waktu 10 menit ya, tapi saya kira apa yang saya mau ungkapkan sudah mengcover semuanya. Ya. Ya, terima kasih ya. Brother Furqan, mungkin itu ya. Ya, mungkin bisa dimatikan share screen kan. Oke, mantap. Luar biasa ya. Pemaparan dari Kanda Muhal, ya saya langsung semakin takut untuk lanjut. Enggak usah takut, sebenarnya harus termotivasi, harus termotivasi. Tapi memang PhD orang berat sih, memang berat. Oke. Jadi teman-teman untuk ini ya menghargai waktu, mungkin pertama kami mengucapkan terima kasih untuk ininya ya, materinya buat dari Kanda Muhal. Mungkin teman-teman bisa bertanya melalui chat Zoom ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa angkat tangan, bisa bertanya langsung, bisa juga melalui chat Zoom, apa aja yang mau ditanyain. Dan saya juga sendiri secara pribadi sebagai moderator juga mau bertanya sebentar. Oke. Ini ada teman saya ini ya, Ibu Siti Fatimah Saleng, ini teman saya waktu S2. Wah, banyak ya. ini pertanyaan ini. Wah, yang pertama angkat tangan tadi Kanda Henry nih. Silakan Kanda Henry, ada pertanyaan Kanda Henry, silakan. Oh, silakan Pak Henry. Ya, Kanda Henry. Brother Henry ya. Pak Faisal, Mas Jalal, dan siapa nih? Mbak Unima ya, Mbak Ismail. Oke, silakan Kanda Henry, silakan bertanya. Terima kasih Furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa mendengarkan kembali Kanda Muhalim. Tadi apa yang disampaikan sudah sangat sangat memotivasi saya untuk kembali lanjut, dan hal yang penting saya lihat tadi dari penjelasannya Kak Muhal, memberikan sisi-sisi yang perlu diantisipasi pada saat apply, bahkan pada saat sedang melanjutkan PhD di luar negeri. Yang saya tangkap juga tadi, memilih supervisor itu krusial sekali ya, Kak. Nah, karena saya lihat dari pengalaman teman-teman yang saya kenal juga, ada yang sampai tidak bisa selesai. Kalau saya lihat ada 2-3 teman yang pernah bercerita tidak selesai PhD-nya. Ada teman saya nggak selesai. Iya, karena menurut dia karena supervisornya. Yeah. Apalagi kalau ketemu supervisor yang yang agak skeptis dengan kemampuan orang-orang mahasiswa dari Asia, atau ada yang itu yang saya sempat dapat dari pengalaman. Bahkan ada yang sampai extend sampai 5-6 tahun baru selesai dan harus struggling dengan beasiswa, dengan biaya sendiri, karena biasanya kalau scholarship sampai maksimal 4 tahun aja kalau tidak salah. Iya, kayak Karma ya kemarin. Iya, Kak Muhal, saya tahu bagaimana Kak Muhal nangis ya selesaikan PhD-nya, karena sempat serumah berapa semester kalau tidak salah Kak Muhal. Saya tahu bagaimana stresnya, meskipun suka tersenyum di luar menyapa kami. Nah, mungkin saya baru ingat kita pernah satu rumah ya Pak Henry. Iya, kita pernah satu rumah. Nangis sendirian ya di kamarnya ya Kanda Muhal ya. Ya, kalau sudah enggak keluar atau ke kampus terus itu berarti ada masalah. Ada yang perlu diajak jalan-jalan lagi. Oke, pertanyaannya apa pertanyaannya? Pertanyaan saya yang pertama gini, saya sekarang sedang dalam tahap
persiapan juga. Alhamdulillah proposal sudah jadi dan Wah, setelah luar direvisi, biasa, mantap. minta kesediaannya Kak Muhal untuk ini, saya mau kirim proposal saya di proofread. Insya Allah saya kontak nanti Kak Muhal. Terus yang kedua, eh, memilih supervisor. Ini saya lagi dalam tahap ke situ. Eh, saya sudah melakukan riset beberapa calon kandidat supervisor saya, dan di tahapan ini sangat penting sekali. Mungkin kamu bisa kasih tipsnya supaya terhindar dari supervisor yang mungkin bisa jadi dalam tanda kutip akan sangat menghambat kita nanti ke depannya dalam penyelesaian studi, Ya, atau gimana melihat profilnya, melihat ini supervisor sangat baik mendampingi untuk karakter mahasiswa Asia kayak macam kita nanti, lalu supaya kita bisa cepat connect gitu dengan supervisornya. Itu mungkin di luar tadi apa yang disampaikan di slide-nya, yang sifatnya mungkin jarang kita bisa lihat di tips dan di internet, itu yang kedua. Terus yang dua saja. Berapa ini Kanda? Berapa pertanyaannya nih? Dua saja Kanda ya. Yang lain masih baru menunggu ini. baru satu sebenarnya, tadi saya minta kesediaannya Ji, Oke, kamu hal oke, ini. siap, siap. Iya. Satu terakhir ya. Lain ini Oke, masih yang terakhir, mungkin relevan dengan pertanyaannya, ini tadi yang di kolom chat Bu Siti Fatima ya. ya. Kalau diberikan kesempatan untuk lanjut studi kan saya juga pengen membawa keluarga, dan saya tahu sekali bagaimana perjuangannya Ya, betul sekali. orang-orang yang berkeluarga di sana, harus membagi waktu dengan keluarga, apalagi dengan anak. Nah, Kak Muhal meskipun waktu beberapa tahun pertama masih jomblo pada saat itu, Iya. nanti tahun terakhir sepertinya udah nikah ya Kak Muhal. Iya, iya, Kasih iya. kita gimana untuk kita ini yang pengen studi lanjut tetapi membawa keluarga, mungkin dari perspektif pengalaman Kak Muhal atau dari teman-teman yang pada saat di sana sedang berjuang dengan keluarga sambil studi. Tipsnya kayak gimana, termasuk bagaimana pembiayaan keluarga kita, sekolahnya anak-anak, visa family visanya kayak gimana, termasuk apa ya, asuransi kayak gitu, mungkin perlu disampaikan juga ke kita supaya kita ada gambaran Kak Muhammad. Oke. Jadi langsung dijawab aja Kak Muhal atau mau ditampung aja dulu? Atau dijawab aja dulu atau bagaimana? Bisa dijawab saja supaya saya ingat ya. Oke, siap, silahkan. Oke, Ya. 1 menit, 2 menit lah. Oke, silahkan. Iya, insya Allah Brother Hendra kalau ada proposal, I'm happy to see ya. Dan mungkin ada beberapa yang bisa saya berikan masukan. Mudah-mudahan saya bisa memberikan masukan. Kemudian kalau yang kedua, ya memang ada juga yang faktor, ya itu memang faktor untung-untungan juga ya. Apakah kita mendapatkan supervisor yang mungkin rasis gitu ya dan sebagainya. Mungkin ada yang problematize whether they are from Asia or different Bagaimana countries. supervisor kita dulu Kanda yang pertama? Bagaimana supervisor yang pertama dulu? Ada Oh ya, cerita? supervisor saya yang pertama itu bagus sebenarnya. Jadi dia masih junior, waktu sekarang sudah senior lecturer. Dia masih junior tapi sangat bagus, sangat ulet membimbing, sangat ulet membimbing. Dia sangat ulet membimbing. I'm lucky, tapi karena memang dia hamil waktu itu dan di Australia cuti hamil dan melahirkan itu 1 tahun, makanya saya harus give up her. Kemudian saya apply supervisor ya, saya approach supervisor yang lain ya. Profesor Alex Kostogris ya, dia salah satunya profesor di bidang language teaching waktu itu di Monash. Sampai sekarang pun dia masih satunya profesor. Yang lain kayak Graham Parr itu baru associate profesor gitu ya. Dan beberapa orang merekomendasikan beliau memang. Saya diwanti-wanti bahwa beliau berat tapi beliau baik. Beliau berat tapi beliau baik. Jadi itu saya dapat waktu sebelum meng-email beliau. Nah, kita beruntung kalau kita tahu track record-nya si supervisor. Yang paling pertama kriteria supervisor yang menurut saya
kalau kita bisa dapatkan profesor bintangnya dunia bagus sekali. Saya sarankan itu karena ilmunya saya merasakan misalnya tadi profesor saya dapat dengan junior lecturer itu berbeda memang dari segi keilmuan. Saya merasakan beda feedbacknya, beda kedalamannya, ya, beda insight yang diberikan itu memang berbeda. Jadi saya menyarankan kalau bisa kita dapat top atau stellar supervisor, coba cari yang top supervisor karena itu akan sangat membantu Anda nanti. Karena kalau dalam Islam mungkin kita akan dilihat sanad keilmuan ya. Ini sanad keilmuannya, ulamanya siapa ini? Dia berguru sama ulama siapa? Sebenarnya sebenarnya saya melihatnya juga seperti itu. Ya walaupun jadi ilmu pengetahuan baru pun seperti itu. Sekarang banyak sekali yang stellar dalam misalnya bidang saya TESOL atau applied linguistik. Kalau kita lihat siapa supervisornya, malah kita bisa lihat oh iya Pak, wajar kualitasnya seperti ini, misalnya supervisornya si A. Misalnya kalau kalian aware dengan salah satu expert namanya Sander Dovchin di Curtin University, dia sangat bersinar sekarang di dunia applied linguistik misalnya. Itu siapa pembimbingnya? Pembimbingnya Alastair Pennycook ya. Siapa yang nggak kenal Pennycook gitu? Alastair Pennycook di linguistik misalnya. Dia sangat terkenal sekali. Berapa murid dari Suresh Kanagaraja juga lantas menjadi stellar ya, menjadi bintang-bintang. Jadi memang ada pengaruh. Tapi saya berbicara dari segi keilmuan ya, dari segi keilmuan, motivasi dan sebagainya. Itu yang paling penting. Kalau kita bisa dapat yang luar biasa bagus, gitu, kita approach. Masya Allah. Yang kedua adalah kalau kita sudah dapat luar biasa, kita harus mempertahankannya. Makanya saya lupa apakah itu di buku Roller Coaster 4 musim kayaknya itu yang saya bahwa kita harus mempertahankan kepercayaan itu dengan apa? Dengan bekerja keras. Saya pernah bilang ke saya, Muhalim kamu adalah seorang pekerja keras. Dia bilang seperti itu. Dia bilang, Muhalim kamu adalah seorang pekerja keras. Ya kenapa? Karena saya ingin mempertahankan kepercayaan itu. Saya ingin mempertahankan kepercayaan itu di supervisor saya. Kalau kita bisa mempertahankan itu, saya kira apapun bisa selesai. Cuma memang ada harga yang harus kita bayar. Dalam artian mungkin kita fokus, kita akan belajar lama-lama, belajar keras, membaca, menulis lama-lama di kantor, di office. Ya mungkin kita tidak bakalan banyak dapat cuan gitu ya. Karena kalau kita dengar itu Bang Berli ya, Bang Berli dengar, tidak banyak cuannya PhD. Ya bisa, sebenarnya bisa. Jadi tergantung sebenarnya. Ada juga orang yang dilihat ini orang kerjanya kerja terus cari uang, tapi PhD-nya selesai juga gitu ya. Kayak Pasiba ya. Juga. Kenal Pasiba tak kata? Nggak usah sebut merek ya apa. Jangan sebut nama Burkon. Ya, misalnya seperti itu. Ada juga tapi selesai juga. Jadi Dilaraman, welcome. Ya, jadi tapi selesai juga. Jadi sebenarnya tergantung kita juga sebenarnya. Kalau saya lihat kemampuan analisis kita, daya kritis kita, sebenarnya kita nggak salah. Saya kalau ada yang bilang kita nggak kalah dari orang luar, ya benar, sebenarnya kita bisa aja gitu, bisa aja berkompetisi dengan mereka, kompetisi dalam tanda kutip ya maksud saya. Maksudnya kita bisa menunjukkan progres yang bagus. Mungkin mereka startnya lebih bagus ya, mereka ada privilege di awal ya. Dengan fasilitas pendidikan dan sebagainya, tetapi sebenarnya kita bisa catch up. Ya menurut saya kita nggak bisa generalize atau essentialize bahwa orang Asia, orang Indonesia itu kurang bisa gitu, nggak juga. Jadi yang pertama, jadi mental sebenarnya, dan bagaimana kita mempertahankan kepercayaan, membangun dan mempertahankan kepercayaan kepada supervisor itu. Kemudian ada juga kasus supervisor yang memang dia selalu bertentangan ya. Jadi dia bertentangan, dia ini supervisornya nggak ketemu. Teman saya yang belum selesai sampai sekarang itu, saya tahu bahwa supervisornya selalu bertentangan. Nah,
Saya nggak tahu kalau seharusnya sistem di UK sama Amerika juga seperti itu ya. Kalau di Australia kan kita bisa minta ke graduate office bahwa saya mau ganti supervisor, karena karena itu bukan ranah personal, jangan dibawa personal gitu ya. Ini kita berbicara secara profesional bahwa saya mau ganti dia karena memang nggak cocok dan sebagainya. Jadi sepanjang alasannya memang reasonable, ya kita ganti gitu. Apalagi kalau memang dia sudah put us in a disadvantage position, yang kita yang terkena imbasnya ketika mereka ini maunya A, yang satunya maunya B, ya kita minta ganti. Kalau di konteks Indonesia kayaknya enggak deh. Karena di Indonesia itu kayaknya kita masih perasaan dan sebagainya. Kalau kita diganti kita pasti merasa sangat tersinggung. Kenapa ini kurang ajar ini saya diganti? Mungkin ya di konteks Indonesia seperti itu. Tapi kalau di luar negeri kalau diganti ya diganti aja langsung seperti itu. Itu seperti itu. Jadi kalau memang ada kendala dan sebagainya, kalau bisa cepat-cepat diselesaikan, bisa diselesaikan. Resolusi paling akhir, the last resort adalah ganti supervisor, ya. Karena di luar negeri kalau mau ganti supervisor ya nggak apa-apa, nggak masalah. Pertanyaan kedua adalah saya kurang tahu, saya kurang bisa ini menjawab karena waktu itu saya memang sempat single dan kemudian sempat bawa istri. Ya, sempat bawa istri, tapi memang saya mungkin saya tipikal orang yang berbeda saja gitu. Memang ketika bawa istri ada anak itu beban berlipat-lipat ya. Bagaimana kita membiayai istri, membiayai anak itu berat. Itu berat memang menurut saya. Jadi memang ada trade off lah, ada trade off ya. Apa sih yang harus saya korbankan? Apakah saya harus mengorbankan pulang ke Indonesia dengan membawa uang sedikit, atau pulang ke Indonesia dan membawa uang banyak tetapi konsekuensinya berat juga nanti di PhD-nya. Saya kira seperti itu. Jadi memang harus ada yang di trade off. Tapi ada yang pintar-pintar kita membalance ya. Kalau anak-anaknya sudah besar, ya anak-anaknya sudah besar, sudah bisa ditinggal, dan suami istri bisa bekerja ya bagus. Kalau istrinya bisa bekerja bagus. Tapi kalau istrinya nggak bisa kerja, harus take care anak-anak, itu juga yang agak berat. Karena nggak ada income tambahan, ya, sedangkan banyak yang harus dibiayai, banyak mulut yang harus diberi makan, ya, dan seterusnya. Bukan hanya makan dan kasih sayang juga. Maaf ya, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tapi harus di-emphasize di awal bahwa kasih sayang itu mungkin bakal menunjukkan kasih sayang atau perhatian lebih kepada keluarga nanti bakalan sangat kurang porsinya. Bakalan sangat kurang porsinya nanti ketika PhD. Ada teman-teman saya beberapa yang Indonesia saya kenal satu orang kayaknya. Tapi yang non Indonesia itu yang sampai cerai ada beberapa, sampai cerai dan sebagainya karena fokus pada PhD-nya ada. Ada juga PhD teman saya 2 yang saya kenal ibu-ibu, dia nggak bawa family-nya ke Indonesia. Ada yang dia nggak bawa suaminya, anaknya. Jadi dia fokus PhD. Kemudian ada juga yang dia bawa anaknya saja. Suaminya di Indonesia saja. Itu juga. Jadi itu pun dia bawa anaknya saja sudah kewalahan. Nah, ini yang kalau yang laki-laki, ya laki-laki mungkin tidak harus take care anaknya, mungkin yang take care ibunya. Cuma masalahnya mungkin ya tambahan income-nya ini yang susah. Jadi kalau bisa di-balance, cari uang dan sambil PhD, ya bagus. Kalau istrinya bisa kerja juga, kita mengeksploitasi pasangan ini ya. Istrinya bisa kerja juga itu lebih bagus juga sebenarnya. Bisa lebih bagus lagi gitu. Kalau saya sarankan, tapi susah sih itu, modal di awal juga besar juga ya. Cari kalau bisa istri bisa kursus pendidikan setahun saja yang profesional, misalnya dalam hal hospitality atau kesehatan juga ya. Kesehatan juga di Australia itu juga cukup sangat dibutuhkan ya. Misalnya yang kerja di lansia itu kan biasanya juga butuh sertifikat dan sebagainya. Itu kita berkorban, istri misalnya kerja belajar pendidikan setahun, terus tahun berikutnya dia mulai kerja secara profesional, itu bisa juga seperti itu, bisa membantu keuangan. Mungkin ini tapi susah sih, saya tidak ada yang konklusif
jalan yang ini, yang benar-benar harus seperti ini gitu. Kalau kita bawa family, memang challenging sekali kalau kita bawa family ya. Ini sama Utamanya apalagi di awal-awal ya, ada asuransi dan sebagainya ya, belum lagi biaya tiketnya dan sebagainya, itu memang berat. Itu memang berat. Oke, karena ini mungkin sama pertanyaannya dengan Mbak Siti Fatimah Saleng. Ini katanya, menurut Bapak apa seorang ibu anak 3 seperti saya bisa menempuh PhD? Mungkin bisa sekali dihantam aja itu, Kanda. Iya, ini Sama aja aduh, pertanyaannya tadi. Ibu Siti Fatimah ini teman saya ini, Ibu Siti Iya. Fatimah teman saya S2. 3 Ya, anak sangat bisa, katanya. sangat bisa ya Ibu Siti Fatimah Saleng ya. Ima, saya panggilnya Ibu Ima ya. Iya, sangat bisa Ibu Ima, bisa lanjut S2, S3 di luar, sangat bisa ya, tergantung. Tapi harus financially strong di awal gitu ya. Karena membawa family itu ke luar negeri berat, karena asuransi, tiket pesawat dan sebagainya itu sangat dibutuhkan di awal. Jadi ya banyak orang yang berutang memang. Tapi itu tidak di-cover Banyak beasiswa kan, Kanda? Tidak di-cover beasiswa kan? Kalau LPDP mengcover berapa anak sih? 1 anak ya? Istri untuk biaya bawanya maksudnya dari asuransi, dari saya nggak tahu LPDP sekarang. Asuransi ditanggung kok. Tapi tiket dan lain-lain nggak di-cover kan sama mereka. Visa nggak di-cover sama LPDP ataupun AIS dan lain-lain. Ditanggung kok. Saya lupa saya kemarin. Bukan cuma family allowance doang ya, nggak tanpa ada asuransi. Asuransi istri ya. Family allowance ya, family allowance ya dapat, betul ya. Iya. Tapi visa enggak kan? Visa. Ya, enggak, asuransi ini yang saya lupa ini. Kalau visa enggak ya. Enggak di-cover kan? Ya. Itu puluhan juta. Jadi, dan itu Asuransi berarti kan regulasinya tiap tahun berbeda-beda soalnya. Ya. Yang berarti itu kan visa, asuransi, visanya, uang pesawatnya itu berarti memang modal di awal besar. Ya, jadi banyak teman yang PhD itu berutang memang, dia berutang terus nanti dicicil. Ada teman PhD yang berutang ke saya misalnya, bukan saya nggak bermaksud apa ya, memang berutang karena masa family-nya ini dia mau bawa, iya, dan itu wajar memang. Jadi kalau misalnya Kanda, misalnya saya punya istri anak 2, kira-kira habis berapa itu kalau bawa mereka semua? Itu jumlahnya aja sih, saya mau hitung-hitung. Saya kurang tahu sekarang Pak Burkon ya. Saya kurang tahu berapa. Hitung-hitungan asuransi, visa dan sebagainya. Kadila mungkin tahu, Kadila. Sudah siap-siap Kadila ini uangnya apa? Tapi kalau kira-kira yang range yang masuk akal itu 150 juta lah. Range yang masuk akal itu 150 juta lah, iya. Oke, jadi bagaimana Kanda Henry, sudah jelas ya Kanda Henry ya pertanyaannya ya? Itu Kanda Dila dia sampaikan di grup sekitar 45 juta per kepala katanya. Jadi, kalau 45 juta per kepala, let's say you have 2 kids, 45 juta 90 juta, right? And then your wife, ya, tambah lagi 45 juta dong. Berarti berapa? 135 juta. 135 right? juta. Saya bilang makanya range-nya 150 juta itu sudah masuk akal. 150 juta. Dan itu mungkin visa 2 tahun ya, bukan visa 4 tahun mungkin. Ya, not nanti sure. lah. Coba ya, not sure. Ya. Nah, kalau kasusnya Brother Ardila ini kan dia di UK dia nanti. Ya, ya, berarti dia 45 juta ini hitungan UK. Jadi nanti perhatikan nanti hitungan-hitungan 3 tahun ya. Kalau di Australia atau di Amerika berapa gitu, atau di mana, tergantung negaranya ya. Oke. Ya, silakan Pak Furkon, ini ada banyak pertanyaan di sini. Oke, sudah ya Kak Henry sudah ya. Nanti kalau mau bertanya lebih lanjut lagi bisa DM Kak Muhal, beliau available 24 jam. Oke. Oke, selanjutnya yang angkat tangan. Oke, tolong selanjutnya mungkin saya akan batasi karena kita terbatas dengan waktu. Jadi pertanyaannya cukup 1, kami tidak terima 2 pertanyaan, 1 aja pertanyaan. Terus penjelasannya mungkin paling maksimal mungkin 5 menit. Setelah 5 menit kami stop ya. I'm so sorry karena kita sudah mau masuk nanti salat duhur dan lain-lain teman-teman. Oke, yang angkat tangan kedua adalah Mas Faisal Ari Setiawan. Silakan Mas, ada yang mau ditanyain, bisa bertanya secara langsung. Halo Mas Faisal. Cek. Ada pertanyaan nggak Mas Faisal? Mas Faisal. Halo. Mungkin lost signal. Oke, silakan.
Satu aja pertanyaannya. Halo Mas Faisal. Wan. Ya, selamat pagi, silakan. Aduh, nggak kedengaran Mas Faisal. Bisa nanti pertanyaannya Mas Faisal diketik aja ya. Diketik aja Mas Faisal di chat Zoom ya. Kita selanjutnya aja. Nanti kita jawab terakhir karena suaranya Mas Faisal nggak kedengaran. Oke Mas Jalal, ada pertanyaan Mas Jalal, satu aja ya Mas Jalal ya. Silakan Mas Jalal. Ayo. Siap. Siap, insya Allah. Bisa di-on-kan kamera Mas Jalal. Kita rindu juga sama Mas Jalal ini. Aduh, long time no see. Ya, mudah-mudahan. Saya cek sinyalnya kurang stabil ini, Bang. Oke, siap. Silakan kalau begitu. Saya kira Mas Jalal ini luar biasa nih, sudah 90% tahapannya nih Mas Jalal. Mungkin ada pertanyaan. Silakan Mas Jalal. Time's yours. Satu aja ya, silakan. Ya baik, satu aja nih Ustadz Muhalim, Masya Allah. Senang sekali melihat penjelasan beliau tadi. Ini langsung saja. Ya. Ada salah satu dari 3 atau 4 kampus yang saya hubungi. Alhamdulillah saya sudah dapat supervisor di West Australia, salah satu kampus di sana. Ada salah satu kampus di Adelaide. Jadi beliau itu Masya Allah asik sekali kita komunikasi dan mengiyakan terus ini Ustadz Muhalim mengiyakan. Ya. Jadi hampir tidak ada koreksi dari proposal yang saya kirimkan dan beliau setuju saja begitu. Jadi justru saya khawatir ini, artinya dampak pada kualitasnya. Kalau tidak terlalu banyak masukan yang diberikan, justru saya khawatir nanti tidak kualitasnya maksud saya. Justru kalau banyak masukan itu kan kita senang, gitu kan. Nah, mungkin ada pengalaman dari antum atau dari teman-teman PhD yang lain yang ketika Ustadz Muhalim masih PhD dulu mungkin. Terima kasih. Oke. Silakan Kanda. Tapi saya skip ini karena Mas Jalal ini salah satu mahasiswa terbaik sih menurut saya. Ratingnya juga mungkin bisa sampai 7,5 sampai 8. So kalau supervisornya bilang nggak ada masukan, ya saya sudah percaya aja. Tapi mungkin ada masukan dari Kapal ya. Silakan. Iya. Ya benar-benar ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Jalal ya. Sangat kasuistik ya. Jadi kalau memang kualitasnya sudah sangat bagus, tulisannya bagus, kontennya bagus, topiknya bagus, ya wajar kalau tidak ada masukan. Tapi harus juga diwaspadai sih. Harus juga diwaspadai sebenarnya. Jadi apakah dia nanti baru dirombak benar-benar? Karena memang proposal awal itu sebenarnya proposal. Nanti kita nggak pakai proposal itu. Kita nggak akan pakai proposal itu memang. Nanti kita akan walaupun tema dan sebagainya sudah ada, nanti itu bakalan diganti, tergantung nanti bagaimana as you progress ya, itu nanti akan banyak sekali perubahan arah dan seterusnya. Itu cuma kalau saya mencari yang pertengahan gitu, dalam artian dia yang nggak terlalu mudah dan terlalu sulit. Nggak terlalu sulit juga. Kalau saya suka kalau fast respon dan seterusnya, itu indikasi yang bagus sebenarnya. Dia itu adalah indikasi yang bagus. Kita bisa dia ramah, dia cepat membalas email dan seterusnya. Itu artinya dia bersemangat. Itu adalah indikasi yang bagus. Itu juga bisa menjadi parameternya nanti Ustadz Jalal ya untuk mengambil atau enggak. Tapi saya cenderung suka yang seperti itu. Saya cenderung suka seperti itu. Cuma berhati-hati juga misalnya kalau nggak ada koreksi dan sebagainya. Karena pengalaman saya mencari supervisor pasti selalu dibilang ini ada beberapa catatan yang kamu harus kembangkan di proposal kamu ya. Saya dulu dapat itu di supervisor di Edinburgh, di Queensland. Saya lupa dia minta apa enggak, tapi di Monash dia minta juga. Di Monash dia minta juga. Tapi meminta koreksi atau revisian itu sangat wajar. Meminta koreksi bisa saja itu memang supervisornya menganggap nantilah ketika kamu sudah sampai di Australia, di Adelaide, baru nanti kita rombak sama-sama gitu. Tetapi ketika dia sudah cepat respon dan sebagainya, itu saya kira itu suatu indikasi yang bagus ya. Itu artinya dia butuh PhD student ya, dan dia tertarik dengan topik risetnya Kang Jalal ini. Ya. Ya, saya kira itu kan itu proposal kayak gitu berapa ribu kata kah kalau proposal PhD, terus bagian-bagiannya apa, introduction dan lain-lain, atau
metodologi tapi belum ada, atau sampai metodologi aja atau bagaimana? Mungkin ada Iya, sampai metodologi. Saya dulu proposal saya itu 4 lembar saja, ya, jadi mengcover 4 lembar itu dengan double space, jumlah Times New Roman itu 12, jadi kira-kira berapa ribu kata saya forget. Itu sudah include dengan referensi, ya. Jadi sudah ada introduction, kemudian ada yang 3 utama lah, ada introduction, ada literature review, ada methodology. Ya, di dalamnya juga tentu saja sudah ada semua yang research question dan seterusnya dan seterusnya. Yang normal seperti itu. Ya. Wah, saya kira sudah berlembar-lembar kayak gini kan. Oh, ternyata 4 lembar, jadi Masya Allah. Iya 4 lembar, makanya dipoles sebaik mungkin gitu. Tapi 4 lembar tapi berkualitas ya. Oke, Kanda Bang Mas Ustadz Jalal jelas ya, Mas Ustadz Jalal ya. Oke. Siap. Oke, kita ini Bang Berli ada angkat tangan tadi, ada pertanyaan enggak Bang Berli? Silakan. Ada. Oke, silakan. Bang Muhalim mau nanya. Iya. Tadi kan sempat membahas tentang ini ya, penelitian kita itu tuh menjadi kayak something counted kayak gitu. Apakah penelitian kita tuh harus memiliki tema yang sama atau boleh diverse? Maksudnya kayak yang dipublikasi kayak gitu. Iya. Nggak apa-apa, boleh sama, boleh diverse, boleh semuanya. Jadi boleh sama, boleh diverse. Tapi kalau dia sama, berarti Mas Berli berarti sudah membangun strong rapport di area tersebut, di field tersebut, ya. So you build a strong rapport jadi sudah terbangun dan sebagainya. Itu bagus juga dalam artian ini dia ingin mengeksplor. Nah, di bagian itu tapi menginvestigasi aspek yang berbeda, aspek yang lain yang masih baru dan sebagainya, itu yang harus penting diperhatikan ketika nanti proposalnya. Tapi kalau rekam jejak penelitian, ya itu penting tadi. Yang penting ada deh gitu. Dan substansinya juga sebenarnya, konten tulisan kita yang dilihat ya. Jadi tulisan kita. Jadi mau diverse, mau linear, sebenarnya semuanya bisa sah-sah saja. Tapi kalau dia linear, jadi memang kita sudah menunjukkan interest ke bidang itu, saya kira itu poin bagus juga sih, poin plus juga. Iya. Oke, jelas ya Bang Berli ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Suseno. Saya sekaligus hantam aja dengan pertanyaan saya karena hampir sama dengan kondisi saya. Ini pertanyaannya Mas Suseno bagaimana? Wah, ini Mas Suseno lama nih enggak bersua ini Mas Suseno ini. Mungkin Suseno lagi sibuk ya karena beliau sekarang sudah jadi CEO besar ini. Jadi makanya kita baca aja dulu ya. Jadi ini katanya pertanyaannya Mas Suseno ini. Izin bertanya, Paman Muhalim ini, kalau saya punya 2 nilai P, wah ini teman saya ini. Nilai P di master saya dan tidak mengambil mini tesis, dan dia tidak mengambil mini tesis, ya. Bang Berli juga nggak ngambil mini tesis kan? Seperti itu, dan ada beberapa, dia full coursework, Mbak Kanda Muhal. Apakah berat untuk ngambil S3, rencana ambil topik industri, beda dari Mayer pas S2? Oke, itu pertanyaannya Bang Suseno ya. Saya sekaligus saya hantam ini ya pertanyaan saya juga. Gini Kanda, kondisi saya hampir sama dengan Suseno. IPK di Monash itu sungguh-sungguh sangat tidak mengenakan hati. Oke. IPK saya di Monash itu, aduh luar biasa ya. Itu nggak cukup 3 Kanda ya. Padahal sudah dari pagi sampai malam saya duduk di library. Dan memang ternyata rating saya jelek banget ya dulu pada di awal-awal waktu kuliah, dan jelek sekali IPK saya 2,7 sekian. Bagaimana Kanda Rifki? Kanda Rifki sepertinya 11-12 dengan IPK saya. Oke. Jadi kayak gitu ya. IPK saya jelek, ada P pas, oke. Ada pasnya. Tapi ketika dikonversi ke Indonesia Kanda, itu sudah sekitar 3,5 lah. Itu setelah dikonversi ke Indonesia. Kalau di Australia itu 2,7 sekian. Oke. Tapi setelah saya pulang ke Indonesia, saya selesaikan S2 saya di UNM. Saya kan punya S2. Saya cuti, lanjut di Australia. Pulang saya selesaiin lagi, karena dipaksa sama orang tua. Nah, setelah saya selesaiin di Indonesia ini di UNM, pasca sarjana UNM itu IPK saya sudah 3,7 sekian. Nah, kira-kira yang mana ini? Ijazah yang mana yang saya mau pakai? Kata, apakah ijazah dari Monash atau ijazah dari UNM? Nah, dari IPK-nya berbeda. IPK-nya berbeda ya. Yang kedua pertanyaan saya kan lagi nih.
Saya kan sudah punya minor tesis di Monash, itu tentang cultural content in EFL textbook di Indonesia. Saya sangat tertarik di situ, dan saya sudah submit itu ke pihak Monash, tapi belum saya submit ke pihak jurnal. Apakah boleh saya pakai topik itu? Takutnya nanti plagiarism for myself gitu, itu kan nggak bisa juga plagiarism for myself, gitu kan? Apakah boleh gitu? Nah, itu aja 2 pertanyaan saya kan. Apakah bisa dan apa namanya dengan topik itu, dan yang kedua apakah dengan nilai itu yang dari Monash, apakah saya nggak perlu pakai itu, pakai dari UNM aja karena bagus IPK-nya gitu ya. Atau pakai dari Monash aja karena dari luar negeri tapi jelek IPK-nya. Oke, thank you Kanda, itu dengan pertanyaan selesai sekalian dihantam aja. Thank you Kanda. Ya, Ya. lagi-lagi itu kasuistik ya. Jadi lihat requirement dari beasiswa, karena ada beberapa layer ini, ada layer beasiswa, ada layer kampus ini yang harus diselesaikan. Nah, jadi apakah memang susah kalau ada 2P ya, ada 2P di baik itu di beasiswa atau di scholarship. Nah, ini memang harus strategik ya, harus strategik. Kalau enggak ya susah sih, karena susah dipaksakan, enggak bisa dipaksakan memang. Kalau enggak, jadi lihat memang, jadi itu benar-benar kasuistik. Jadi lihat requirement beasiswanya sama lihat dia requirement kampusnya. Ya, kalau kampus pun juga itu kan lihat beasiswa kampusnya juga, lihat beasiswa kampusnya sama lihat persyaratan fakultinya ya itu ya untuk admissionnya itu. Jadi benar-benar harus dilihat itu semua sih. Saya nggak bisa mengatakan nggak bisa dan sebagainya. Cuma saya nggak tahu banyak orang. Cuma ada 1 orang yang saya kenal IPK-nya nggak bagus waktu di UK, ya sekarang memang agak susah mau apply beasiswa S3 gitu. Seperti itu. Kemudian kalau riset ya, kalau riset S3 pengalaman nggak ada mini research, nggak apa-apa sih kalau saya nggak ada mini research. Yang penting setelah S2 itu ada yang aktivitas yang menunjukkan research activity tadi atau research publication yang tadi ya. Jadi Anda menjadi tim peneliti ini, Anda publikasi di A, B, C, D. Saya kira itu lebih penting sih menurut saya. Jadi output riset tersebut nggak mesti mini research yang tadi, yang bahwa ada walaupun nanti akan membantu, bahwa nanti apakah S2 Anda mempelajari tentang penelitian, metodologi penelitian dan seterusnya. Dulu saya waktu apply, karena saya kasusnya beda ya, saya kasusnya S2 dalam negeri ya, itu memang ditanyakan belajar riset tidak, riset metodologi tidak, berapa SKS dan sebagainya. Di saya itu lampirkan semua, saya konversi semua dan sebagainya. Ya, yang saya bilang tadi jelaskan, tesis saya kirim, ya transkrip saya kirim, kemudian saya tekankan di situ yang berkaitan dengan penelitian, berapa SKS dan sebagainya. Kemudian publikasi saya yang 1 book chapter, 2 artikel, ya dan seterusnya, itu kemudian yang menjadi nilai jual saya seperti itu. Jadi kalau saya kira selalu ada jalan keluar kalau kita ini ya, diperkuat saja di risetnya, di publikasi dan sebagainya. Kemudian pertanyaannya tadi Brother Furkan terkait copyright-nya, itu enggak masuk self plagiarism. Jadi once it is there in the Monash repository, Brother Furkan tetap bisa publish. Jadi saya ada 1 publikasi yang saya ambil dari literature review, yang kemarin publish di Routledge, itu bagian dari literature review saya. Itu saya tanya dulu pihak kampus, saya bisa publish tidak bagian ini? Saya bisa, dan kemudian apakah itu nggak masuk, apakah copyright-nya saya langgar apa enggak? Iya bisa, silakan publish. Cuma saya tulis di acknowledgement section. Ini adalah bagian dari penelitian saya di Monash dan seterusnya. Itu di bagian acknowledgement saja boleh. Tapi untuk publish dari mini research boleh. Publish dari mini research boleh. Ya. Justru saya menyarankan dipublish, itu sayang soalnya. Oke, jadi kalau misalnya saya sudah publish kan, bisa saya pakai ini topiknya untuk proposal S3 nggak? Bisa nggak? Bisa nggak Pak? Asal tetap menarik, tetap menarik, up to date, terkini dan sebagainya. Oke. Oke, thank you Kanda. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Tadi izin bertanya Pak Mansuda, lebih baik supervisor laki. Ini ada pertanyaan tadi dari yang tidak bisa keluar suaranya. Apa katanya bedanya Kanda
S3 dalam negeri dan S3 luar negeri. Tadi pertanyaan dari ini, dari Bang siapa? Itulah, saya lupa tadi. Yang hilang suaranya, Anda sempat. Silakan Kanda. Bedanya S3 dalam negeri dan luar negeri katanya apa? Iya. Ya, Saya baiklah. tidak bisa memberikan jawaban yang fair ya, karena saya nggak S3 dalam negeri. Cuma yang saya lihat dari teman-teman S3 dalam negeri itu ribet sekali, dalam artian kalau mereka lulus mereka harus ada publikasi di Scopus, ada ikut konferensi yang prosedurnya terindeks apalah, itu saya lihat ribet di sini. Dulu saya waktu S3 di luar negeri nggak ada kewajiban publikasi. Kalau memang ada research by atau with publication, ada istilah with atau by publication, itu memang berarti ada requirement. Misalnya Anda harus publish 1 minimal ya di jurnal yang memang top tier, bagus gitu. Rata-rata teman biasanya publish sampai 2, ada yang 3 malah selama studinya. Tapi itu memang kontrak di awal. Tapi secara umum PhD in general kami sebenarnya nggak ada requirement bahwa kami harus publish di Scopus A, B, C, D, karena mereka tahu bahwa PhD itu berat. Nggak usah lagi ditambah-tambahi bebannya ini student dengan publikasi. Jadi memang nggak masuk akal sebenarnya. Jadi saya melihat sistem di sini kurang masuk akal ya. Tapi semua ya dilalui saja semua. Jadi semua S3 di dalam negeri itu ya mereka ada publikasi gitu di Scopus gitu atau di jurnal yang katanya bereputasi. Tapi nggak wajib kan Kanda, karena meskipun misalnya kalau saya pribadi saya mau lanjut PhD, tapi setelah itu saya nggak mau publish tulisan apa-apa karena saya mau fokus di bisnis misalnya, itu nggak masalah kan, saya nggak dipenjara kan gara-gara itu. Nggak masalah ya, nggak apa-apa. Pulang dengan bawa gelar doktor ya, ada prestisi tersendiri ya nggak masalah, mau lanjut penelitian dan seterusnya itu nggak masalah sebenarnya. Itu nggak ada. Terus itu tadi Kanda teman yang tidak selesai PhD-nya. Dari segi beasiswanya itu bagaimana itu? Apa disuruh kembaliin uang atau bagaimana? Kan ada beberapa teman yang tidak selesai PhD-nya kan, pulang tanpa gelar. Itu bagaimana dari beasiswa? Bagaimana itu? Ya tergantung dia mengakali beasiswanya bagaimana. Dia menghindari itu supaya diminta. Sejauh ini saya tanya, yang saya tahu belum diminta sama sekali. Belum diminta ya? Belum diminta. Saya nggak tahu bagaimana dia cara mengelakkan diri gitu ya. Tapi dia beasiswa apa Kanda? Kalau bisa tahu. Yang paling tidak tahu orangnya tuh. LPDP atau AS? Yang kemarin itu LPDP. LPDP ya. Kalau AS bagaimana? Ada teman-teman tidak selesai gitu terus diapain sama AS gitu? Dideportasi atau di apakah? Mungkin AS sistem monitoringnya lebih kuat mungkin ya. Jadi iya. Jadi kayaknya bakalan diminta untuk mengembalikan. Wih. Oh iya. Jangan Oke. Dalam negeri juga itu, oh ya S2, S3 dalam negeri juga. Kalau di sini kita mengikuti sistem Amerika ya, kalau di Indonesia ya. Jadi ada 2 tahun kuliah, kemudian 2 tahun fokus penelitian ya. Kalau saya dulu di Australia, di UK juga setahu saya ya di UK itu ya datang ya langsung meneliti juga gitu. Nggak ada saya correct me if I'm wrong nanti sama Brother Ardila. Ya, jadi nggak ada. Dulu kami ada minimum hour. Istilahnya kalau di sana ada hour yang harus kami accomplish. Cuma nggak kayak sit in dalam kelas gitu yang wajib perkuliahan dan sebagainya seperti itu. Itu mungkin perbedaannya. Kemudian perbedaan apa ya? Budaya risetnya mungkin berbeda ya. Pasti budaya risetnya itu berbeda. Ya budaya risetnya itu sangat-sangat berbeda ya dibanding di sini, fasilitas dan seterusnya. Saya kira itu yang Oke, pertanyaan terakhir ini mungkin dari temannya kamu hal ini. Maaf kamu hal dari Keiko. Temannya mungkin kamu hal ya Keiko ya. Maaf saya kurang tahu. Jika berkenan dan yang terjadi dengan kamu hal sendiri gimana nih hubungannya dengan istri dulu selama PhD? Apakah istri ikut kamu hal? Jika istri tidak ikut, apakah lancar-lancar saja hubungan LDM long distance marriage-nya? Waduh, apa ini? Soalnya jujur, saya pun khawatir dengan LDM di mana istri saya kemungkinan besar tidak bisa ikut juga dan kami belum punya anak hehehehe. Saya masih galau juga apakah lanjut niat ambil scholarship PhD atau tidak dengan segala konsekuensinya. Silakan, ini pertanyaan dari teman kamu hal mungkin. Silakan kamu hal. Mungkin teman saya
Jadi kalau istri itu kan dia sempat S2 di luar di tempat di Monas, kemudian pulang setahun, jadi dia sudah santai lah dengan Australia, nggak terlalu. Nah, setelah menikah saya sempat bawa dia 4 bulan sebenarnya. Karena setelah 4 bulan itu ada pendaftaran CPNS. Jadi dia pulang untuk mendaftar CPNS, lolos, ya sudah, jadi tidak kembali ke Australia lagi. Sejauh ini so far so good sih, so far so good, so far bisa saja dijalani gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahkan ada yang ibu-ibu, dia punya 2. Saya ketemu tadi pagi di Boulevard ini waktu jalan-jalan. Beliau ini kemarin dia PNS di UIN Surabaya. Tapi terakhir ketemu tadi, dia sekarang ternyata sudah pindah di UIN Alauddin, ya. Di UIN Alauddin. Dia S3 kemarin di Monas. Apa topiknya? Tentang early childhood kalau enggak. Bukan, gifted education, lupa saya. Tentang gifted education kayaknya. Ketemu saya tadi di Boulevard di sini. Nah, itu beliau itu waktu PhD dia nggak bawa keluarganya sama sekali, nggak bawa anak, nggak bawa suami. Ya itu memang tergantung sih, orang-orang beda, orang bakalan beda. Ada teman yang saya bilang tadi, dia bawa anaknya tapi dia nggak bawa suaminya, gitu. Jadi anaknya sempat kuliah. Ada yang semua anaknya, semua keluarganya diborong. Ya tergantung memang sebenarnya. Tergantung memang semuanya. Jadi apa juga implikasi ke depannya ketika pasangan dibawa ke sini, apakah tidak berimplikasi ke pekerjaannya kah atau gimana dan sebagainya, itu juga harus dipertimbangkan baik-baik ya. Oke. Jadi saya kira seperti jadi ada ya. Oke, Keiko, itu saya ngeri kamu hal tadi. Ini Keiko siswanya kamu hal mungkin ini. Ada yang tahu juga saya. Mungkin bisa perkenalkan diri Mbak atau Mas Keiko ini, siapa nih siswanya? Banyak bicaranya. Kamu hal tadi katanya kamu hal ada yang sampai divorce, ada yang sampai bercerai katanya ya. Apakah ada tapi itu bukan kebanyakan, beberapa dari teman saya yang non Indonesia itu yang sampai divorce, itu ada beberapa yang sampai divorce seperti itu mungkin ya. Jadi ya mungkin kurang bisa balance antara personal sama academic life-nya, PhD life-nya itu. Iya. Oke. Oke. Iya. Mungkin itu aja ya. Terima kasih buat semua teman-teman. Teman-teman master maupun teman-teman yang sudah ikut ya, terima kasih buat Kanda Muhal yang telah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan segala waktu yang telah dihabiskan ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan urusan dan kelancaran rezeki insyaallah. Oke, saya juga bahagia sekali nih karena ini reuni lagi kita ini semua di semua ini. Oke, Kanda Henry, Mas Jalal. Kita nggak bisa foto dulu ini, foto dulu lah. Oke, kita foto dulu. Kalau bisa di on cam dulu lah. On cam dulu ya, on cam. Monash ini bagi teman-teman Monash, bagaimana caranya dikasih muncul semua ini anunya. Oke, wait. Oke. Ya, mungkin ada yang nggak bisa on cam ini. Oke, kalau gitu saya screenshot aja ya. Wait, screenshot. Oke, sudah saya screenshot. Ya. Oke ini. Kenapa screen sharing ini? Tunggu dulu supaya bisa kian. Ada sepertinya settingnya bermasalah ini karena tidak mau semua. Oke, itu aja mungkin saya. Ulang. Saya coba screenshot ya. 1, 2. Oke, kita screenshot juga. Lagi ya, 1, 2, 3. Wah, saya bahagia sekali lihat senyumnya nih, Pak Hendra, Ima, Ardila, Dodi. Kadila ini sudah jauh meninggalkan kita ini. Kadila diam-diam sudah mau pergi meninggalkan kita ini. Iya. Tapi kan ada mau perang itu di Inggris sama Rusia nanti ya, hati-hati. Thank you Kamila, thank you. Sama-sama. Kapan berangkat? Yang lain. Kanda Rifki di mana? Kanda Rifki mukanya Kanda Rifki nih. Di mana Kanda? Ada tadi sempat. Di rumah di Dentata. Oh, jaringan di sini. Sudah selesai juga itu Kanda anunya, Kanda Rifki sudah selesai ininya, proposalnya di Kanda Rifki. Sisa mau katanya. Sudah dibantu sama ChatGPT. Sudah dibantu sama ChatGPT. Oke, thank you teman-teman semua ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti di next event kita bisa ketemu lagi sambil reuni-reunian. So thank you buat teman-teman. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ada rekamannya kami akan upload di YouTube kami nanti. Thank you teman-teman. Thank you Kanda Muhal. See you next time.